Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil laporan kami atau proyek kami yang berjudul simulasi inverter satu fasa menggunakan simboling di MATLAB. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Priyo Pambudi dari kelompok 1 jurusan Rekayasa Pelajaran Mekanik, dan perkenalkan teman di samping saya Muhammad Farkan Hakim dengan NIM belakang 004 kelompok 1. Saya Muhammad Iqbal Habibie Ramadan dengan NIM belakang 085 dari kelompok 1. Saya Muhammad Fahri dengan NIM 109 dari kelompok 1. Selanjutnya di sini akan dijelaskan tentang simulink yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, simulink merupakan salah satu komponen dari MATLAB yang berperan sebagai pemrograman grafis. Kegunaan utama dari simulink adalah untuk membuat simulasi sistem dinamik. Nah, proses simulasi dilakukan menggunakan diagram fungsional yang meliputi blok yang terhubung dengan fungsinya masing-masing secara ekuivalen. Simulink terdiri dari beberapa kumpulan kotak perkakas yang dapat digunakan untuk analisis, sistem linear dan non-linear. Beberapa pustaka yang sering digunakan dalam sistem kontrol antara lain Math, Scenes, dan Source. Selanjutnya ada tujuan. Simulasi inverter satu fasa bertujuan untuk mempelajari cara kerja inverter dalam mengubah sumber tegangan DC menjadi keluarkan tegangan AC. Dengan menggunakan blok yang tersedia di MATLAB atau Simulink, proyek ini menggunakan beberapa komponen inti seperti DC voltage, source, series RLC range, voltage, measurement, IGBT, power guide, scope, dan plus generator. Melalui simulasi ini, kita dapat memahami tentang karakteristik inverter termasuk pola tegangan, keluarkan, dan performa switching. Selanjutnya tujuan. Oke, selanjutnya tujuan. Tujuan mensimulasikan inverter satu fasa menggunakan MATLAB Simulink. Dan 2, menganalisis tegangan keluaran inverter. 3, memahami peran masing-masing blok dalam simulasi inverter. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri. Jadi di sini ada teori dasar. Inverter adalah perangkat yang mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Pada simulasi ini, inverter satu fasa digunakan dengan topologi full bridge yang terdiri dari 4 saklar. Dengan menggunakan teknik modulasi pulsa, inverter dapat menghasilkan gelombang sinusoidal pada sisi output setelah melalui filter. Penerapan metode PWM dilakukan dengan memanfaatkan 4 generator pulsa untuk menghasilkan sinyal kontrol pada gate IGBT. Sinyal PWM dikonfigurasikan untuk memberikan pola switching tertentu yang menghasilkan gelombang AC di output. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu inverter. Nah, ini adalah salah satu blok-blok simulasi inverter satu fasa. Nah, untuk pengertiannya inverter satu fasa ini adalah perangkat elektronik yang mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC atau bolak-balik pada satu fase. Nah, untuk komponen utamanya yaitu ada yang pertama ada controller, yang kedua ada inverter yaitu sebagai untuk mengubah DC ke AC. Selanjutnya yang ketiga ada penyaring atau filter, yang keempat ada transformator. Nah, untuk prinsip kerjanya yaitu arus DC dari sumber seperti baterai, panel surya masuk ke inverter. Selanjutnya pengontrol mengatur frekuensi dan amplitudo arus AC. Selanjutnya pengubah DC ke AC mengubah arus DC menjadi arus AC satu fase. Selanjutnya arus AC satu fase keluar dari inverter. Nah, untuk pengaplikasiannya yang pertama yaitu untuk sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, yang dimana untuk mengubah arus DC dari panel surya menjadi arus AC untuk rumah tangga atau industri. Yang kedua untuk sistem pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, yaitu mengubah DC AC melalui turbin angin menjadi arus AC. Selanjutnya ada UPS atau Uninterruptible Power Supply, yaitu menyediakan daya listrik cadangan untuk peralatan elektronik.
Selanjutnya untuk kendaraan listrik. Nah, untuk pembuatannya simulasi blok-blok inverter satu fasa akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini pertama-tama kita buka aplikasi MATLAB terlebih dahulu, lalu ketik Simulink, lalu kita buat blank model baru. Di sini ini ada beberapa komponen yang kita perlukan untuk membuat simulasi inverter satu fasa menggunakan Simulink ya. Yang pertama di sini ada DJ voltage source. Lalu yang kedua ada series RLC branch. Yang ketiga ada voltage measurement. Yang keempat ada IGBT. Lalu yang kelima ada power GUI. Yang keenam ada scope. Lalu yang terakhir ada pulse generator. Nah, Stop. nanti ku edit. Stop. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi tiap blok ini yang akan digunakan untuk membuat simulasi Simulink inverter satu fasa. Yang pertama yaitu ada blok DC voltage source. Fungsinya sebagai sumber tegangan DC. Selanjutnya ada service FLC bench. Fungsinya sebagai beban yang merepresentasikan kombinasi resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Selanjutnya ada voltage measurement ini. Untuk fungsinya yaitu untuk mengukur tegangan keluaran. Selanjutnya ada blok IGBT. Fungsi blok IGBT ini sebagai saklar elektronik untuk saat proses switching. Selanjutnya ada blok power guide. Fungsi power guide ini untuk mendukung simulasi sistem tenaga listrik. Selanjutnya blok scope. Fungsi blok scope ini untuk menampilkan hasil simulasi berupa grafik tegangan. Selanjutnya ada blok pulse generator. Fungsi blok ini adalah sebagai pengendali sinyal switching untuk IGBT. Nah, tahap selanjutnya kita akan menghubungkan blok-blok ini menjadi suatu rangkaian inverter satu fasa. Yang pertama dimulai dengan IGBT. Untuk blok IGBT ini kita menggunakan 4 blok. Kita copy dulu. Selanjutnya kita atur seperti ini. Untuk sequence-nya ini kita kasihkan ke tengah. Sebelum kita hubungkan, kita namain dulu blok-blok ini. Yang pertama yaitu 1, S3, S4, S2. Nah, kita hubungkan blok-blok ini untuk membentuk listrik AC satu fase. Kemudian kita hubungkan blok statis sequence ini ke blok IGBT. Kita buat seperti ini. Nah, kita hubungkan juga ke sumber DC voltasi.
Selanjutnya untuk voltage measurement ini kita hubungkan ke blok statis LC. Dan kita hubungkan juga ke blok scope sebagai outputnya. Nah, untuk blok power guy ini fungsinya yaitu untuk mendukung stimulasi sistem tenaga listrik. Jadi blok ini tidak bisa dihubungkan ini. Nah, untuk blok close generator ini kita buat menjadi 4 blok, kita copy juga. Generator 4 generator 1 sudah kita hubungkan ke blok IGBT. Nah, ini adalah rangkaian blok pada sistem inverter satu fasa. Nah, untuk parameter tiap blok-bloknya atau blok seperti blok IGBT plus generator ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Kan udah dijelasinnya tentang dari Pak Arhan sama Fahri ya. Di sini kita akan mengisi dari DC voltage source 1 ya. Kita isi. Ini kan perubahannya 120 ya. Kita ketik ulang lagi aja 120. Oke. Kita oke di sini. Kita lanjut ke pul 1. Pul 1-nya itu perumpamanya ini 1 ya untuk bukunya. Dan sini kita ketik ulang 0,02 dan pulse width-nya itu tetap 50 ya. Dan kita ketik OK dan plus 2 nya itu sama ya, kita di amplitudonya 1, periodenya secondnya 0,02 dan pulsnya itu 50 dan tetap sama. Oke, Jadi di sini saya akan menjelaskan pulse generator 2, 3 dan pulse generator 4. Nah, dari yang pulse generator 3-nya tuh kita menggunakan pulse type-nya tuh time base. Nah, time-nya juga menggunakan use external signal. Nah, amplitude di sini 1, terus periodenya 0,02, pulse width-nya 50, pas delay-nya 0,02 kali 180 bagi 360. Nah, yang pulse generator 4-nya kita memakai pulse type-nya yang time base. Nah, terus time-nya kita menggunakan use simulasi time, amplitude 1, periode menggunakan 0,02, pulse width-nya menggunakan 50%, pas delay-nya 0,02 kali 180 bagi 360. Nah, jadi kita Baik, di sini saya akan menjalankan tentang simulasi rangkaian inverter satu fase. Untuk waktunya kita ubah ke 0,4 lalu kita jalankan. Nah, untuk hasilnya atau outputnya akan membentuk seperti ini. Nah, yang dimana ini adalah gelombang sinusoidal atau gelombang persegi output. Gelombang ini adalah hasil switching dari inverter tanpa filter. Selanjutnya untuk efek filternya itu menambahkan filter LC akan menghaluskan gelombang menjadi sinusoidal. Selanjutnya untuk efisiensi sistem. Untuk efisiensi sistem inverter dapat ditingkatkan dengan teknik PWM yang lebih canggih.
Mungkin sekian hasil pembuatan simulasi Simulink tentang inverter satu fase. Terima kasih. Jadi kesimpulan pada simulasi inverter satu fase ini, simulasi inverter satu fase dengan menggunakan blok Simulink seperti DC voltage source, series RLC branch, voltage measurement, 4 IGBT, power gyroscope, dan 4 pulse generator berhasil dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa inverter dapat mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC dengan gelombang persegi pada output. Penambahan field RC diperlukan untuk menghasilkan gelombang sinusoidal. Mungkin sekian video project kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.